Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Dari pengertiannya sendiri, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara, atau dapat dikatakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara ataupun hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Masalah pokok dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Menurut Sunarti Hartanto, hukum perdata internasional hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu: pertama, hakim mana yang berwenang; yang kedua, hakim mana yang berlaku; yang ketiga, bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Dari ruang lingkup sendiri, menurut Sudargo Gautama, yang pertama, HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Yang kedua, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Yang ketiga, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction ditambah condition des étrangers. Yang keempat, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction ditambah condition des étrangers dan nationality. Kualifikasi. Pengertian dari kualifikasi sendiri, dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum, hendaknya kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui. Karena dengan kualifikasi mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya, mendefinisikannya, dan kemudian menampilkan ke dalam suatu kategori yuridik tertentu. Kualifikasi artinya menyalin fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Kualifikasi terdiri dari 2 fase. Yang pertama, kualifikasi fakta, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta di dalam sebuah peristiwa hukum. Yang kedua, kualifikasi tertentu hukum, yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalamnya sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengkelompokan, dan kategori tertentu. Kualifikasi menurut Sudargo Gautama. Yang pertama, kualifikasi menurut Lex Fori, yaitu pengertian hukum dalam kaidah hukum perdata internasional harus dikualifikasikan menurut dan sesuai dengan pengertian hukum intern dan material dari hubungannya hakim sendiri. Yang kedua, kualifikasi menurut Lex Cause. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah hukum perdata internasional dari Lex Fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Pencetus teori ini yaitu Neumayer dan Rebel, yaitu pengertian hukum yang digunakan dalam kaidah hukum perdata internasional dianggap sebagai pengertian untuk masalah-masalah hukum perdata internasional yang berlaku secara umum. Pengertian titik-titik taut berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara hukum perdata internasional sebenarnya dimulai dengan evaluasi titik-titik taut primer, dan setelah melalui kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara hukum perdata internasional yang bersangkutan. Macam titik taut. Pertama, titik taut primer.
yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional dan bukan peristiwa hukum intern. Yang kedua, titik taut sekunder, yaitu fakta-fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Pengertian Renvoy. Doktrin Renvoy merupakan salah satu pranata hukum perdata internasional tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system. Sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Pro kontra Renvoy. Yang pertama, golongan yang menerima Renvoy, yaitu hukum kita menunjukkan hukum asing dianggap paling tepat dan adil untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, golongan yang menolak Renvoy, yaitu hukum yang akan menyesuaikan persoalan tersebut dinamakan lex causa. Jadi ketentuan penunjukan hanya menunjukkan kepada lex causa ini yang terdapat di dalam hukum material. Pengertian dari ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok hukum perdata internasional antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Prinsip nasionalitas dan prinsip teorialitas pada status personal. Pengertian status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang berkaitan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.